وأصلي وأسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Para jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini di hari Senin malam Selasa kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di masjid kita yang kita cintai ini dalam rangka talabul ilmi, belajar ilmu agama yang mudah-mudahan dengan ilmu yang kita pelajari Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memudahkan jalan kita menuju surga. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita melewati tahun baru Hijriah, sekaligus tahun baru tersebut menjadi tanda berakhirnya atau selesainya tahun 1444 Hijriah. Dan saat ini kita sudah mulai memasuki tahun baru 1445 Hijriah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu saja momen tahun baru seperti ini hendaknya kita gunakan sebagai bahan muhasabah. Kita kembali menghisab diri kita, menimbang-nimbang diri kita di tahun 1444 Hijriah yang telah berlalu. Lebih banyak amalan kebaikan ataupun ketaatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau lebih banyak kemaksiatan kemudian hal-hal yang sia-sia yang kita lakukan di tahun tersebut. Maka sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kita nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita memuhasabah amalan-amalan kita saat ini, Bapak Ibu, maka muhasabah tersebut tasik ibn akhir. Muhasabah tersebut kanggih. Muhasabah tadi berguna. Tapi kalau misalkan kita mau muhasabahnya nanti di akhirat, maka muhasabah tersebut boten kanggih. Karena menawi kula lan panjenengan sampai kasih sugeng, kemudian kita memuhasabah melihat ternyata amalan kebaikan kita masih kurang, amalan keburukan kita masih banyak, maka di tahun baru atau di hari yang baru kita bisa kembali untuk mengkoreksi amalan-amalan apa saja yang kita kurang untuk mengerjakannya. Maka nasihat kami di tahun baru Hijriah ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kembali kita memuhasabah, melihat apakah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu lebih banyak atau masih lebih banyak kemaksiatan dan juga hal-hal yang sia-sia yang kita lakukan di bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian di antara amal saleh yang sangat Nabi SAW anjurkan di bulan Muharram ini, yaitu besok pada tanggal 10 Muharram
itu ada sebuah puasa yang dimana puasa tersebut disebut sebagai puasa Yaumu Asyura. Puasa apa Bapak Ibu? Asyura. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shaumu Yaumu Asyura ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira sanata allati qablahu." Puasa di hari Asyura, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya berharap bahwasanya puasa tersebut bisa menghapuskan dosa-dosa kita setahun yang telah lalu. Kalau kemarin kita berpuasa pada bulan Dzulhijjah, puasa Arafah, maka pahalanya menghapus dosa 2 tahun. Kemudian di puasa Asyura tadi ada sebuah puasa di mana Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa kita 1 tahun. Bahkan kalau misalkan kita ditanya Bapak Ibu, sebelum bulan suci Ramadan itu diwajibkan agar kita berpuasa, maka kaum muslimin itu wajib untuk berpuasa di tanggal 10 Muharram tadi. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala menasakh ataupun menghapus kewajiban kaum muslimin untuk berpuasa di hari Asyura, kemudian digantikan dengan bulan suci Ramadan, maka menjadi bulan suci Ramadan merupakan satu-satunya puasa yang wajib untuk kita kerjakan. Adapun puasa Asyura ini hukumnya adalah sunnah, ya. Hukumnya sunnah yang sangat ditekankan, maka jangan sampai kita kehilangan fursah ataupun kesempatan untuk bisa besok berpuasa pada tanggal 10 Muharram tadi. 10 Muharram bertepatan di apa, Pak? Jumat. Berarti salah itu di kalender itu. Di spanduk bukan itu berarti. Nah, oh salah cetak ya. Makanya saya tadi kaget juga, kok hari Sabtu tanggal 10-nya. Makanya saya ingin klarifikasi ya. Ternyata salah cetak ya. Oh, tanggal Jawa. Ya, jadi besok kami sangat menghimbau bagi para jamaah Nur Rahman untuk berpuasa pada hari Jumat, ya, pada hari Jumat. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata dahulu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam juga di tanggal tersebut, di tanggal 10 Muharram. Oleh karenanya orang-orang Yahudi mereka juga berpuasa pada tanggal 10 Muharram tersebut. Mereka berpuasa karena kesyukuran mereka karena Nabi Musa dan Bani Israel itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Fir'aun. Maka untuk menyelisihi orang-orang Yahudi yang juga berpuasa di hari itu, maka kita disunahkan untuk menambah puasa 1 hari, entah sebelumnya ataupun sehari setelahnya. Jadi kalau misalkan besok itu hari Jumat kita berpuasa, maka kita disunahkan untuk menambah berpuasa pada hari Kamis ataupun pada hari Sabtu. Tapi karena hari Sabtu masjid kita ini ada acara donor darah, saya sarankan empun puasa dinten Setu. Semaput mungkin ya. Donor darah kemudian apa? Puasa ya. Maka nanti saya sarankan kepada para jamaah Masjid Nur Rahman, terutama yang mau donor darah, berpuasanya pada hari Kamis dan Jumat ya. Donor darah itu pahalanya juga besar Bapak Ibu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Faman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a." Jika ternyata darah yang Bapak Ibu sedekahkan itu sedekah ya. Sedekah tapi bentuk double duit ya. Double getih sedekahipun. Jika ternyata darahnya Bapak Ibu itu bisa menyelamatkan manusia, maka selama manusia tadi beramal soleh gara-gara darah Bapak Ibu menjadi penyambung, nanti di hari-hari setelahnya amal soleh dari orang itu bakal panjenengan panen. Gampil membuatan. Ya. Tapi panjenengan kedah sehat rumian saderengipun
donor ya. Karena tidak semua orang yang pengen donor ikut dipun tampi. Misalnya pun apa Ustaz, orang yang punya penyakit hepatitis, mereka tidak akan diterima donor darahnya ya. Atau mereka yang memiliki penyakit HIV atau AIDS, ya mereka juga tidak diterima donor darahnya. Atau penyakit-penyakit yang menyebabkan pihak kesehatan tidak mau menerima donor darah kita ya. Jadi saya juga anjurkan besok para jamaah yang sehat, saya sarankan hari Sabtu untuk ikut donor darah di Masjid Nur Rahman ini ya. Kemudian berkaitan tentang santunan anak yatim, ini juga termasuk amal ibadah yang besar pahalanya di Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana wa kafilul yatim kahadaini usbu'ain." Saya dan orang-orang yang menyantuni anak yatim itu seperti ini Bapak Ibu. Jari telunjuk dan jari tengah cerak ya. Jadi salah satu cara supaya kita bisa dekat dengan posisi Rasulullah SAW kelak di surga, yaitu dengan senantiasa menyantuni anak yatim. Makanya Bapak Ibu kita bersyukur gadah takmir ngeten iki. Wonten Pak, kula ajeng crita niki. Kejadian nyata. Jamaahipun purun pengajian, semangat untuk datang pengajian. Dan ini terjadi di Trenggalek. Saya nggak usah sebutkan nama masjidnya apa, masjid. Takmirnya semangat pengajian, tapi jamaahnya semangat pengajian, tapi takmirnya membatasi maksimal kajian cuma 1 kali dalam 1 bulan. Ini merupakan takmir yang nggak visioner, yang nggak menginginkan kemaslahatan bagi para jamaahnya. Alhamdulillah Masjid Nur Rahman ini banyak kajiannya, alhamdulillah. Maka patut untuk disyukuri ya. Ini termasuk rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, karena panjenengan semua bisa menghidupkan masjid, rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan dengan apa yang Bapak Ibu lakukan ini kelak panjenengan dipun mudahaken marginipun mlebet teng swarga. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjut ke materi yang sudah tersita banyak ya. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang arwah ataupun ruh ketika mereka berada di alam barzakh. Al-muddah az-zamaniyah allati yalbithuha mayyit fi barzakhihi. Berapa lama si mayit itu akan merasakan, betapa lamanya mereka di alam barzakh. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini para ulama mereka berbeda pendapat. Apakah si mayit itu merasakan berapa lama mereka hidup dalam barzakh seperti yang kita rasakan di dunia, atau mereka merasakan seperti 1 hari saja, atau setengah hari, atau bagaimana? Maka untuk mengetahui hal tersebut, maka kita harus membaca dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim, karena memang hanya dari Al-Qur'an dan juga sabda Nabi SAW saja kita bisa menguak hal yang gaib tadi. Sekali lagi, jika ada pembahasan yang kami katakan tentang permasalahan gaib, kemudian kami tidak memberikan dalil, backingan dalil setelahnya, maka itu Bapak Ibu harus yakini sebagai sebuah khurafat ya. Entah saya yang menyampaikan ataupun ustadz lain, jika menyampaikan hal-hal yang gaib, hal-hal yang tak kasat mata, kemudian tidak ada landasan yang syar'i, entah dari Al-Quran ataupun sabda Nabi SAW, maka ketahuilah itu merupakan hal-hal yang dikarang oleh akal pikiran, sementara akal pikiran itu tidak bisa menjangkau sesuatu yang gaib. Dalam surat Ar-Rum ayat 55, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yawma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghayra sa'ah." Wa yawma taqumus sa'ah, dan saat hari kiamat itu dibangkitkan, yuqsimul mujrimun, maka orang-orang mujrim, orang-orang yang berbuat kejahatan selama di dunia, mereka mengatakan, ma labithu ghayra sa'ah, perasaan kami belum lama dikuburkan di dunia, dikuburkan di alam barzakh, perasaan baru 1 jam saja kok sudah datang hari kiamat. Orang-orang mujrim Bapak Ibu sekalian,
mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh. Kendati siksaan yang mereka rasakan berat, akan tapi siksa di neraka itu jauh lebih berat. Maka saat hari kiamat dibangkitkan, orang-orang mujrim ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka menjawab, ma labithu ghairu sa'ah. Kami tidak berada di alam barzakh kecuali 1 jam saja. Kemudian dalam surat yang lain, dalam surat An-Nazi'at ayat 46, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ka'annahum, seakan-akan mereka, yauma yarawnaha, pada hari mereka menyaksikan, yaitu hari kiamat, lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Mereka merasa bahwasanya alam barzakh itu tidak lain dan tidak bukan, lamanya adalah seperti pada waktu pagi dan juga sore hari. Nah, ini pendapat yang kedua, ataupun versi yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an. Kemudian dalam surat Yunus ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahar. Wa yauma yahsyuruhum, dan ketika mereka dikumpulkan di padang mahsyar, mereka mengatakan ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahar. Kami dulu perasaan baru saja dikubur seperti 1 jam pada waktu siang hari. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwasannya manusia ketika mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka merasa keberadaan mereka di alam barzakh itu tidak lama. Padahal kalau misalkan kita melihat sekarang sudah 1445 Hijriah. Orang yang meninggal pada tahun 1 Hijriah, artinya mereka sudah dikuburkan selama berapa tahun? 1444 tahun. Lalu bagaimana orang yang dikuburkan 2000 tahun sebelum kita? Lalu bagaimana orang yang dikuburkan pada zaman Nabi Adam? Bukankah mereka dikuburkan di waktu yang sangat lama? Kemudian dalam surat Al-Ahqaf ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Fasbir, dan bersabarlah, kama sabara ulul azmi, seperti kesabarannya para nabi ulul azmi. Siapa itu? Di antaranya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Rasulullah Muhammad SAW, dan Nabi Nuh. Ya. Wala tasta'jil lahum, dan janganlah kalian tergesa-gesa kepada mereka, yaitu kepada orang-orang kafir. Ya. Ka'annahum, maka seakan-akan mereka, yauma yarawna ma yu'adun, ketika mereka melihat hari-hari yang dijanjikan, lam yalbathu illa sa'atam min nahar, maka mereka nanti akan mengatakan, kok kami hidup di dunia ini gak lama, cuma sekitar 1 jam saja pada waktu siang hari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alam barzakh merupakan alam yang berbeda dengan apa yang kita alami saat ini. Karena di alam barzakh tersebut Allah Subhanahu wa taala mencabut beberapa panca indera kita. Karena di alam barzakh tersebut Allah Subhanahu wa taala hanya menyisakan sedikit daripada panca indera yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita selama hidup di dunia. Wa min thamma yudrikuhul bashar yaumal qiyamah bi ihsasihim. Lidzalika yaquluna bi alsinatihim hada ma sayakunu alaihi wa syu'uruhum yaumal qiyamah. Ketika kita sekarang masih hidup di dunia, kemudian kita ingin bercerita tentang bagaimana datangnya hari kiamat, kengerian hari kiamat, kengerian alam barzakh, maka yang bisa kita sampaikan yaitu sesuatu yang bisa dibaca dengan panca indera.
Akan tapi kalau misalkan orang telah meninggal dunia, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala cabut beberapa panca indera kita, termasuk pada waktu itu manusia tidak akan bisa mengetahui berapa lama mereka berada di alam barzakh secara dhabit, secara pasti. Contoh, di sini siapa yang umurnya sudah 60 tahun, Pak? Coba angkat tangan, Pak. Sinten, Pak? 60 tahun. Pinten? 73. Tayyib. Asmanipun sinten, Pak? Pak sinten? Masya Allah ya. Nama sekaligus doa, Pak ya. Pak sehat ya, sehat terus insyaallah ya. Pak sehat tasik kemutan. Rian lulus SD tahun pinten? 63. Panjenengan tasik kebayang bagaimana dulu masa-masa di SD, SMP, SMA tasik kemutan. Nah, perasaan panjenengan lulus SD, SMP, SMA kali dinten iki ketika panjenengan pikir-pikir malih sampun lewat dangu napa dereng? Perasaan baru kemarin Ustaz saya lulus SMA. Kados dereng. Tiba-tiba sekarang waktu lihat kalender, wah, umurku bakal wis 73 tahun. Dan saya kira banyak di antara kita yang memiliki perasaan seperti itu. Wah, aku perasaan koyo sedek ingin lulus SMA. Saiki wis lulus kuliah, misalnya ngoten. Atau perasaan kemarin baru menikah, saiki wis duwe putu. Nah, karena sing ngoten, Bu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-ayyam allati madat, hari-hari yang telah berlalu itu hanya akan menjadi tadzakur, tazkirah, ataupun ingatan yang tersimpan di memori kita. Kalau misalkan pada waktu sekarang ini gak ada matahari yang terbit dan tenggelam, kira-kira Bapak Ibu ingin menentukan satu hari berapa jam itu caranya gimana? Gak ada jam, gak ada matahari. Caranya pun panjenengan untuk menentukan satu hari itu pripun? Sulit, gak bisa Ustaz. Sekarang pertanyaan saya, orang yang di alam barzakh bisa melihat matahari dan bisa melihat jam atau buatan? Tidak bisa. Maka di sini para ulama mengambil kesimpulan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala tadi, lam yalbathu illa sa'atan, ketika mereka nanti dibangkitkan, maka mereka nanti akan mengatakan, kami seakan-akan dikubur itu baru 1 jam saja. Kami seakan-akan dikubur itu baru setengah hari saja. Kok sekarang tiba-tiba sudah datang hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menunjukkan bukti ini, Allah Subhanahu wa taala pernah mewafatkan satu orang, di mana satu orang ini adalah seorang nabi yang bernama Uzair. Uzair, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan orang soleh pada zamannya. Akan tapi oleh orang-orang Yahudi diangkat sebagai anak Tuhan. Sebagaimana Isa, menurut orang-orang Nasrani beliau adalah anak Tuhan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah." Orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya Uzair adalah anak Allah. Kemudian orang-orang Nasrani mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah putra Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita kaum muslimin, karena alhamdulillah di tengah-tengah kita ada Al-Qur'an, maka kita bisa mengatakan Nabi Isa merupakan nabi. Sedangkan Uzair, para ulama berbeda pendapat. Sebagian mereka mengatakan Nabi Uzair itu nabi, sebagian mereka mengatakan Uzair itu adalah orang-orang soleh yang hidup di zamannya. Di antara mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Uzair, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 259 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aw kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha
namung setunggal ayat Bapak Ibu. Setunggal ayat itu doang Ustaz. Ya ini surat Al-Baqarah ini kebanyakan ayatnya panjang-panjang ya. Kebanyakan ayatnya apa? Panjang-panjang. Bahkan ada satu ayat itu satu muka. Menawi panjenengan tingali surat Al-Baqarah di lembaran terakhir muka nomor 2 dari belakang posisi sebelah kiri. Kalau misalkan panjenengan buka di Al-Qur'an, di situ ada satu ayat itu satu halaman. Wah niki menawi jenengan maksa pokoknya seayat kudu satu napas manggis-manggis rek pasti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kisah Uzair. Au kalladzi marra ala qaryatin, atau seperti orang yang pernah melewati sebuah desa atau sebuah tempat, wa hiya khawiyatun ala urushiha. Kemudian desa tersebut sudah hancur lebur Bapak Ibu. Atapnya tiku ambruk, temboknya sampun ambruk, sisa puing-puing bangunan ya. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Kemudian Uzair bertanya, bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membangun kembali tempat ini yang sudah hancur lebur? Dan bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menghidupkan banyak orang yang telah meninggal di desa ini? Ya, dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya desa tersebut terkena wabah. Kemudian orang-orangnya meninggal dunia. Saking banyaknya yang meninggal dunia, ketika Uzair lewat di tempat itu, Uzair pun bertanya-tanya, bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang-orang yang telah meninggal dunia ini? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Uzair seketika itu juga. Fa amatahullah. Allah Subhanahu wa taala mewafatkan mi'ata 'am, 100 tahun. Tsumma ba'athah. Kemudian setelah 100 tahun dari hari wafatnya Uzair tadi, Allah Subhanahu wa taala menghidupkannya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan kejadian yang langka. Orang yang mati kemudian bisa hidup lagi, orang yang tidak paham agama, mereka akan menganggap bahwasanya dia adalah sesosok apa? Bukan, reinkarnasi itu berubah ya. Yang semula manusia kemudian jadi hewan, atau yang semula hewan jadi manusia gitu. Menganggap bahwasanya ini merupakan kejadian yang sangat luar biasa. Mereka yang telah mati di masa lampau 1 abad yang lalu kemudian hidup lagi. Saat ini lanjut tanglet Pak. Menawi sebab kita pasti bangga kepada Presiden Indonesia yang pertama, Bapak Soekarno. Akan tapi kebanggaan kita tidak boleh menjadikan beliau itu sebagai sosok yang disembah. Yang kita sembah hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Misalnya ada orang yang terlalu hulu mengagungkan Soekarno. Kemudian pada hari ini Allah menghidupkan Soekarno Malih. Kira-kira apa yang terjadi? Banyak orang yang menyembah pasti ya. Maka Uzair pun juga seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampun sedo berapa tahun? 100 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan Uzair tadi. Kemudian Uzair ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kam labithta?" Engkau sudah wafat berapa tahun wahai Uzair? Kemudian Uzair pun menjawab, qal labistu yauman aw ba'da yaum. Ya Allah, aku itu merasa bahwasannya saya merasa mungkin hanya 1 hari atau setengah hari saja ya Allah engkau tidurkan. Padahal beliau sudah ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 100 tahun. Qala bal labista mi'ata 'amin. Wahai Uzair, sesungguhnya aku telah mewafatkanmu selama 100 tahun. Kemudian aku menghidupkanmu lagi saat ini. Fanzur ila ta'amik wa syarabik lam yatasannah. Lihatlah di sekelilingmu,
apa yang kau bawa, makanan, minuman. Oleh Allah Subhanahu wa taala, makanan dan minumannya itu tetap dijadikan tidak basi. Supaya apa? Uzair setelah tertidur selama 1 tahun, pasti tubuhnya memerlukan makanan, perlu makan, perlu minum, maka Allah menjadikan makanan dan minumannya itu tidak basi. Wa untur ila himarik, akan tapi keledai yang dibawa oleh Uzair untuk berkelana tadi, Allah Subhanahu wa taala jadikan menjadi bangkai yang hanya tersisa tulang belulangnya saja. Warina ja'alaka ayatan linnas. Wahai Uzair, apa yang engkau alami saat ini kami ingin jadikan sebagai peringatan ataupun ayat tanda-tanda bagi orang-orang yang datang setelahmu. Wangtur ilal 'idham kaifa nunshisuha thumma naksuha lahma. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, wahai Uzair, tadi kan engkau bertanya-tanya, gimana caraku untuk menghidupkan semua orang yang ada di desa ini? Maka Allah Subhanahu wa taala kembali menghidupkan keledai tadi yang tinggal tulang belulang, ya. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Kemudian setelah tulang tadi sudah sebagian hancur, tinggal sedikit saja, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatukan tulang-tulangnya bersatu. Kemudian setelah tulangnya bersatu, Allah Subhanahu wa taala balut dengan daging dan juga otot. Setelah daging dan ototnya terbentuk, Allah Subhanahu wa taala membalut dengan kulit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh kepada keledai